semua untuk bisa menonaktifkan speaker ya, sehingga nanti yang terdengar suara adalah petugas ya, hanya petugas. Jadi nanti silakan para petugas menyalakan speakernya pada saat ingin menjalankan tugas masing-masing seperti yang sudah dibagikan. Itu saya rasa baik, kita akan langsung menyanyikan lagu Himne Wanita Katolik Republik Indonesia. Kita ambil sikap kita dengan penuh hikmat. Sambutan Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santa Monica. Kepada Ibu Dionisia Samunadi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nuning. Selamat sore Ibu-Ibu semua yang terkasih. Salam jumpa dalam acara pada sore hari ini. Yang saya kasihi Ibu-Ibu pimpinan ranting beserta anggotanya, yang saya cintai Ibu-Ibu Dewan Pengurus Cabang Santa Monica. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti jalan salib yang pertama ini. Puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya sehingga kita boleh berjumpa lagi pada sore hari ini untuk melaksanakan jalan salib yang pertama. Maksud diselenggarakannya ibadat jalan salib selain untuk merenungkan perjalanan kisah sengsara Yesus, Tuhan kita, juga diharapkan agar kita dapat terbina keakraban antara pengurus dan anggota, walaupun hanya melalui media elektronik. Tema tahun pastoral tahun 2021 adalah tahun refleksi. Sebagai anggota gereja, kita diharapkan melakukan refleksi atas apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun tema pastoral yang telah kita lalui dengan mengamalkan Pancasila. Sejak tahun 2020, kita mengalami masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mengubah tatanan hidup. Dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk melakukan pertobatan diri dengan berpantang dan puasa. Kita diharapkan mampu merenungkan untuk melakukan perbaikan diri dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik melalui aksi nyata dan tindakan kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim bidang Kesra DPC Santa Monica dan pihak-pihak terkait yang telah mempersiapkan seluruh acara sehingga menyelenggarakan Jalan Salib ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua petugas yang berasal dari ranting-ranting yang telah bersedia membantu demi kelancaran ibadat Jalan Salib. Mari ibu-ibu selamat beribadat dan semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Terima kasih Bu. Bu Nuning, saya kembalikan ke Bu Nuning. Terima kasih Ibu Dion untuk sambutannya. Baik Ibu-ibu, kita akan masuk kepada susunan ibadat Jalan Salib. Mohon Ibu Iva untuk dipersiapkan slide-nya. Baik, sebelum kita awali dengan pemimpin nanti yang akan dipimpin oleh pemimpin untuk ibadah Jalan Salib, kita akan nyanyikan satu pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Siska. Kepada Ibu Siska kami persilahkan. Kita nyanyikan lagu pembukaan ya Bu Nuning. Lagu pembukaan nomor 480 Bu Nuning. Ya, dipimpin oleh Ibu Siska atau kita sama-sama? Oh, baik. Ya, silakan Bu. Ya. Mari kita merenungkan
Mari kita hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadat jalan salib ini. Kepada Ibu Agatha kami persilakan. Sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu yang akan dipimpin oleh Bu Siska. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama. Ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia. Tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah kepada kita. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita, anak-anaknya, jauh daripadanya karena dosa. Kegiatan jalan salib, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini, menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam merenungkan jalan salib ini, agar kami semakin mampu mengamalkan iman kami. Terlebih, kami berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini sepanjang masa. Amin. Amin. Pemberhentian pertama, Yesus dijatuhin hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi ia harus menyerah pada desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Ia yang tak bersalah diserahkan kepada rakyat untuk disalibkan. Sebuah keputusan yang melibatkan pendapat orang lain terkadang malah menjadi tidak adil. Apakah aku pernah ikut campur atas urusan orang lain sehingga membuat orang tersebut mengalami ketidakadilan? Ataukah dukungan yang aku berikan mampu memberikan keputusan yang adil? Apakah aku sudah terlibat untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena Pilatus mendengarkan pendapat orang lain, Engkau dijatuhin hukuman mati. Tolonglah kami agar berani terlibat menjadi hal-hal dalam kehidupan ini semakin lebih baik dan bukan sebaliknya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, disesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita dihina atau diejek, sering kita menjadi jengkel, marah, sakit hati, dan ingin balas dendam. Tetapi iman kita mengajarkan akan kasih, bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Mampukah kita tetap mencintai walau kita dihina? Mampukah kita mengasihi musuh kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penderitaanmu semakin lengkap karena dosa kami. Seakan kami yang menghina Engkau, kami yang memasangkan mahkota duri di kepalamu. Kami mohon, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat hal ini, sehingga kami mau berubah dan mengambil tindakan nyata untuk semakin mengasihi orang yang menghina kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah. Badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Namun karena cinta dan kesetiaannya, Yesus bangkit dan meneruskan perjalanan. Penderitaan seringkali membuat kita ingin menyerah, bahkan mengakhiri hidup. Ketika kita melihat sesama kita mengalaminya, apakah yang kita lakukan? Membiarkannya terpuruk? Ataukah kita memberikan dukungan untuk berani menghadapi penderitaan seperti yang Yesus ajarkan? Apakah kita terlibat dalam menjaga kehidupan, baik pada sesama maupun alam ciptaan?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sering kami tidak peduli dengan sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan terlibat dengan sesama kami yang menderita. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peka dan mau terlibat menjaga kehidupan sesama dan alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami ingin menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria, ibunya setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya. Dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Di masa pandemi karena virus corona, banyak orang yang menderita, kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan mengalami kemunduran, tidak ada order, banyak yang sakit, bahkan meninggal. Apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita juga terlibat ketika melihat sesama kita menderita? Apakah kita tetap bisa mengasihi sesama kita ketika kita sendiri sedang mengalami penderitaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sekalipun dari pinggir jalan. Dia mau terlibat ikut merasakan kesedihan dan penderitaan-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladan Bunda Maria menjadi pribadi yang sanggup mengasihi dan terlibat dengan sesama yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus. Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah memanggul beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus memanggul salib. Memikul salib adalah salah satu ciri sebagai pengikut Yesus. Tiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada pula yang ringan. Tetapi bila kita saling menolong memikul salib, maka salib akan terasa lebih ringan. Maukah kita membantu sesama kita
memikul salib yang berat? Maukah kita terlibat? Kita tidak pernah tahu bahwa dengan cinta kasih dan keterlibatan kita, sesama yang kita susuban salibnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Apapun yang kau lakukan, Jadi nggak ngucapin. Oh iya. menderita pada Tuhan berkenan. Perberhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Bu Ani kayaknya nggak ada, Bu. Bu Reni lanjutkan aja. Wajah Yesus penuh darah dan keringat. Matanya sulit untuk melihat dengan baik. Veronika melihat itu dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Perbuatan sekecil apapun, semudah apapun, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan ada hadiahnya. Apakah kita mau menjadi seperti Veronika yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering melihat penderitaan sesama kami. Tetapi terkadang kami malas untuk menolong, malas untuk terlibat karena berbagai alasan. Tolonglah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mau melakukan aksi nyata, yaitu terlibat menolong sesama kami yang mengalami kesusahan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus semakin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Dalam perjalanan pertobatan kita, terkadang kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Jatuh bangun terus-menerus. Sampai kapankah kita akan seperti ini? Sadarkah
bahwa dosa kita yang membuat salib Yesus semakin terasa berat? Apakah kita bangkit kembali seperti yang Yesus teladankan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak, bahkan membuat malu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami berani bangkit dan melangkah maju, serta berjaga terus dari kejatuhan kembali. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Bu Andini. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bu Iren. Bu Andini. Bu Andini ada ini, Bu Andini? Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis. Janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Para wanita itu menangisi, tetapi tidak menyadari keadaan dirinya sendiri. Mereka lebih menasihati orang lain, tetapi tidak melakukan pertobatan diri. Mereka terlibat, tetapi dalam hal yang negatif. Apakah kita juga seperti mereka, menuding orang lain, sementara kita sendiri melakukan? Apakah ini artinya terlibat yang sebenarnya? Apakah terlibat seperti ini bisa disebut karena cinta atau mengasihi, atau sebaliknya, senang pada penderitaan orang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para wanita yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami. Seringkali kami peduli pada sesama, tetapi kami melupakan pertobatan diri sendiri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan pertobatan diri terlebih dulu, sebelum kami mencintai dan terlibat dengan sesama kami, dan juga alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9. Tuhan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak, ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tak kuat lagi menahan beratnya salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tetapi sekali lagi, besarnya cinta pada manusia dan ketaatan pada Bapa membuat Yesus untuk bangkit lagi. Kekuatan cinta Allah pada kita itulah yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk bangkit. Apakah kita juga mempunyai cinta sebesar itu untuk berkorban bagi sesama yang membutuhkan? Seringkali kita akan menjawab, tidaklah mungkin menyamai besarnya kasih Allah yang tanpa batas karena kita hanyalah manusia biasa. Tetapi apakah kita berani mencoba untuk melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang tiada batas tak akan mungkin kami tandingi. Tetapi kami tetap percaya dengan pertolongan rahmat-Mu dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan mampu belajar dan mencoba meraihnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya. Dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu, Yesus menjadi manusia yang paling hina. Manusia tanpa martabat. Dalam perkembangan dunia yang semakin carut-marut ini, sering kita mendengar keadaan menyedihkan, di mana manusia tidak lagi menjaga martabatnya, menjaga kemurnian tubuhnya sebagai bait suci Allah. Apakah kita salah satu yang termasuk di dalamnya? Jika tidak, apakah yang sudah kita lakukan terhadap kondisi ini? Apakah kita terlibat untuk mengajak sesama kita, terutama generasi muda, untuk menjaga kemurnian?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering lalai menyadari tubuh kami adalah bait suci-Mu. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami dan menumbuhkan tekad dan aksi nyata untuk terus mau belajar, menjaga kemurnian diri kami menuju kesempurnaan, sebab Engkau sempurna adanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencampakkan tubuh Yesus ke tanah, menembusin tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib, palang penghinaan. Ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan. Namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menerima sikap yang tidak adil, tidak memiliki kesalahan tetapi dihukum, menjadikan kita dendam dan sakit hati. Apakah ini selaras dengan ajaran iman kita tentang kasih? Apakah kita bisa mengampuni sampai 70 kali 7? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni yang bersalah, dan membawa ketidakadilan kepada kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu.
3 jam lamanya dalam kondisi gelap. Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, kan merasa sendiri. Yesus berseru, Bapakku, mengapa engkau makan daku? Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerah dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Kasih Allah melalui Putra Tunggalnya adalah kasih yang tanpa batas. Tiada taranya yang tulus beri kepada para sahabatnya. Kami pembaharuan cinta setiap hari, agar semakin mengasihi sesama kita dan alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk setia juga mengamalkan kasih-Mu yang tanpa batas itu kepada sesama kami dan seluruh alam ciptaan dalam perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasianilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus, jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang sedari awal mengikuti jalan salib Yesus, menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi teladan kesetiaan bagi kita sebagai orang beriman, karena kesetiaannya mendampingi Yesus. Bunda Maria, perawan pilihan Allah,
membuktikan kesetiaannya sampai akhir hayat putranya. Setia pada perkara kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan akan perkara besar. Apakah kita setia pada iman yang kita percayai? Ataukah hanya terucap di mulut? Apakah kita setia mengamalkan ajaran iman kita? Kasih? Apakah kita sudah terlibat menjadi saksi dengan tingkah laku dan perbuatan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teladan Bunda Maria membuat kami sadar kelemahan kami. Kasih yang setia, yang menjadi ajaran iman kami, sering hanya menjadi ucapan kosong belaka. Bimbinglah kami melalui terang ilahi, agar kami setia dan penuh kasih, seperti yang telah diajarkan Bunda Maria, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sebab hari Sabat akan mulai. Para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Yesus telah wafat, tetapi kasih dan mujizatnya tetap nyata hingga kini. Apakah kita percaya akan karya-karyanya yang ajaib sejak dahulu hingga saat ini? Apakah kita pernah mengalami kasih-Nya yang begitu besar? Apakah kita sanggup menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama di sekitar kita dan seluruh alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pertobatan ini, ajar kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu masih nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon agar kami dimampukan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan alam ciptaan. Semoga sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan salib adalah salah satu sarana bagi kita untuk menyadari akan kasih Allah yang besar dan nyata bagi kita. Semoga penenungan kita akan penderitaan Yesus di jalan salibnya menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri. Bukan saja bagi diri kita sendiri, melainkan untuk sesama dan seluruh alam ciptaan. Semoga perenungan ini menjadikan kita berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat untuk sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan semakin menuju kesempurnaan. Kami mohon, mampukan kami untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup bersama di Kau, dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa malaikat Tuhan nih, jam 6. Mari kita berdoa malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ingin hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, Tuhan penuh rahmat sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan, pengantar kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Tahun Refleksi. Kita percaya Allah penuh kasih setia
selama-lamanya. Sebentar diulang, maaf. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Puji Tuhan, ibadah jalan salib sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Agatha yang sudah memimpin jalannya ibadah jalan salib pada sore hari ini. Juga kepada semua ibu-ibu perwakilan dari Ranting yang sudah terlibat dalam tugas pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Barangkali ada pengumuman dari Ibu Dion, Bu Iva, atau Bu Wati, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nuning. Ibu-ibu sekalian, nanti jalan salib yang kedua akan kami selenggarakan pada tanggal 24 Maret 2021 pada pukul 5 sore. Dan juga kami mohon bantuan partisipasi untuk menjadi petugasnya kembali. Mohon untuk Ketua Ranting memberikan data para petugasnya nanti ya ke Ibu Agatha. Dan juga kami akan menyelenggarakan rapat koordinasi Ranting pada tanggal 17 Maret pukul 5 sore melalui Zoom. Harap nanti Ketua Ranting mempersiapkan laporan kegiatan rantingnya selama dari yang terakhir bulan November ya, kalau nggak salah ya, pertemuan kita. Baik, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya pada Jalan Salib ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Dion. Bu Dion, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin Bu Iva atau Bu Wati? Ada kayaknya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dengan foto bersama. Mari dipersilakan Bu Iva untuk memandu foto bersama. Foto bersama. Ya. Ada 2 slide. Siap-siap ya.
Bu Retno yang belum ada. Yang belum dibuka videonya tolong dibuka ya. Bu Retno. Bu Retno Subbekti belum buka. Siap-siap ya Bu Retno. Kita mau share. 3, 2, 1, smile, cheese. Ya, sip. Slide kedua. Wah, semuanya bagus nih. Kameranya udah nyala semua. Ya. 3, 2, 1, senyum. Cheese. Ya, selesai Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Makasih. Ibu semua. Dalam salam sehat semuanya. Terima kasih Dio. Tanggal 17. Terima kasih. Ketemu tanggal 17. Iya. Ya. Pamit dulu ya. Ya. Pamit dulu. Ya, pamit ya. Ya, Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kesra mau evaluasi, Kesra. Kata Bu Ida, evaluasi terus. Ya senanglah banyak berkumpul, jadinya lebih akrab. Ada 51 ya? Tadi 51 kan? Banyak yang ikut. Bagus deh. Amin. Dah semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tadi saya telat. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah partisipasi. Sampai ketemu. Sampai ketemu Bu Puy, Bu Tarno. Terima kasih Bu Tarno. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiwi, Bu Erlina, Bu Nuni. Tadi mohon maaf tadi ada miskom tadi tentang yang doa lagu ya. Lagu. Saya sempat bingung tadi karena ada 2 lagu nih gara-gara nggak ikut GR ya. GR-nya telat jadi aduh parah nih. Mohon maaf. Jadi nanti tanggal 24 mungkin lagu yang Marilah Kita itu di pas mau masuk ke perhentian ke-1 apa gimana? Jadi nggak di audio ibadat dinyanyikan contohnya oleh Bu Siska. Iya. Kayaknya mendingan gitu ya. Kalau menurut saya sih. Gimana, itu berarti yang persilakan pemimpin ibadatnya atau gimana Bu? Jadi iya, mestinya pemimpin ibadat sih. Iya, betul. Jadi bukan MC lagi karena udah bagiannya pemimpin ibadat kan itu. Sudah Mestinya masuk gini, rangkaian. urutannya mestinya lagu yang dari Bu Iva itu yang video. Ya. Kemudian kan udah buat tanda salib, udah baca doa pembukaan. Nah, menjelang perhentian pertama itu baru nyanyi yang Bu Siska. Itu terbalik Bu Agatha. Bu Agatha, 24 Bu Agatha. Halo Bu Agatha. Mana dia nih? Iya, ini koneksinya nggak bagus juga ini. Iya, nggak simbol stabil. tenggelam. Pantesan tadi kayak ngebut ya Bu Agatha. Iya, cepet gitu ya. Sampai kayaknya kaget. koneksinya tuh kayaknya. Sampai orang mungkin bingung juga kenapa bisa cepet begitu. Iya. Bacanya cepet bener loh. Tapi puji Tuhan ya banyak banget. Puji Tuhan banyak. 51 ya? 51 apa 52? 51. Ya. Padahal latihan aja